Selamat hari Minggu, Shalom saudara. Ini waktunya kita meninggikan Dia, kita mengagungkan Dia, sebab Dia layak kita tinggikan. Mari tinggikan Dia, nyanyikan pujian bagi Dia. Katakan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Katakan lagi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Ayo saudara sendiri ya, katakan Allah ditinggikan. Katakan Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Engkau ditinggikan Tuhan, Engkau layak ditinggikan. Sorak bagi Dia, Raja mulia, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Dia ditinggikan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Sekali lagi. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Sekali lagi. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Haleluya. Dia Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dia dahsyat. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan ku
penasehat kita. Oh, tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dan segala isinya. Katakan, oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan tangannya yang kuat dan perkasa. Katakan, tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, Dia penasehat ajaib. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Sama saudara di rumah menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Yes, katakan. Oh Tuhan, kuasanya yang luar biasa. Yes, God. Tangannya yang kuat dan perkasa. Tiada yang mustahil bagi Dia. Dia gagah perkasa. Dia penasehat ajaib. Yes. Yakinlah saudara. Katakan, tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Oh, tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil. Sekali lagi, tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Oh, tiada, tiada, tiada mustahil bagi Dia. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Lagi, tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Hallelujah, praise Him, praise Him. Sungguhnya tidak ada mustahil bagimu Tuhan. Engkaulah Allah yang dahsyat, Allah yang mulia, Allah yang layak kami sembah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya
dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari sembah Dia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap percaya Engkau sebagai Allah, satu-satunya Allah, Juru Selamat kami. Percaya padamu, Kau tetap Allah kami.
terjadi, tetap kita mau menyanyi bagi Tuhan. Tetap kita mau memuji Dia. Tetap kita mau menyembah Dia. Apapun yang terjadi. Sebab Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, kami mau percaya, terus percaya, tetap percaya. Hari ini biar Tuhan memeluk setiap kita. Dengan kepak sayapnya yang besar, yang kuat. Menaungi kita. Menaungi keluarga kita. Menaungi setiap keluarga besar kita. Menaungi setiap tubuh Kristus. Sayapnya yang besar menaungi bangsa ini. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Katakan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Kau tetap Allah, Kau tetap Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemirsa pendengar yang setia dimanapun saudara berada, selamat hari Minggu atau hari-hari lain pada waktu saudara menonton video ini. Hari ini saya memiliki beberapa testimoni, kesaksian hidup yang saya ingin bagikan. Kesaksian ini dari saudara untuk kita semua bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan nanti saya akan bagikan firman Tuhan yang sebagai fondasi dari kesaksian-kesaksian yang bagus, yang indah, bahkan kesaksian yang lucu-lucu, yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Thank you buat saudara yang sudah memberikan kesaksian yang lewat carry supaya saya bisa compile dan kita bisa bagikan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tapi sebelum saya mulai, saya ingin kenalkan diri saudara juga bahwa hari ini saya tidak sendirian, tapi saya bersama dengan Pak Hendra Halim dan beliau juga ada kesaksian yang menurut saya funny, lucu, tapi luar biasa dan saya percaya bisa menjadi berkat buat hidup saudara dan saya. Dan saya ajak kita untuk mengambil perjamuan kudus terlebih dahulu. Di rumah saudara, di tempat saudara masing-masing, ingat bahwa kehidupan kita memiliki fondasi yang luar biasa. Kasih Dia amat luar biasa. Kalau bukan kasih Dia, kalau bukan cintanya Dia buat kita semua, hidup kita tidak ada. Dan hidup kita tidak ada gunanya. Tetapi karena pengorbanan Dia yang luar biasa, Dia tidak memberikan berkat-berkat yang lain. Dia memberikan berkat yang terbaik buat saudara dan saya, yaitu tubuhnya dan darahnya, yaitu kehidupan Dia sendiri. Gembala yang baik adalah gembala yang berkorban. Gembala yang menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Supaya apa?
supaya saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Dia. Amin. Angkat roti yang ada di tangan saudara, Bapak kami mengucap syukur. Roti yang kami pegang ini walaupun secara fisik adalah roti biasa, tapi kami melihat di sini Engkau telah mati buat kami. Tubuhmu dikorbankan dan bilur-Mu menyembuhkan kami dari setiap sakit penyakit apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita minum tubuh Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan yang ada di tangan saudara. Bapak, setiap kali kami melihat jus ini, kami melihat dengan kacamata rohani bahwa ini adalah darah Tuhan Yesus yang dicurahkan buat kami semua sebagai pengampunan atas dosa-dosa kami, sehingga Engkau tidak ingat-ingat lagi akan dosa dan pelanggaran kami. Sebaliknya Engkau membenarkan kami dengan kebenaran Kristus Yesus, dan hidup yang ada di dalam darah mengalir di dalam tubuh jasmania kami, sehingga kami menjadi orang yang sehat dan orang yang segar di dalam Tuhan. Mari kita minum darah Tuhan Yesus Kristus. Buka hati saudara, Bapa, kami menerima pengorbanan-Mu yang sempurna. Kami menerima kasih-Mu yang tiada batasnya. Bahkan kami terima kesembuhan saat ini mengalir di dalam hidup kami. Sembuh dari sakit apapun, bahkan sakit kronis pun, bahkan dari kanker sekalipun. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima janji. Haleluya. Amin. Saudara, seperti yang saya katakan tadi, hari ini saya membawa ada kesaksian demi kesaksian yang saya akan bacakan buat saudara. And this is your testimony. Ini adalah kesaksian saudara sendiri. Dan kesaksian ini menguatkan kita. Kesaksian ini ada kesaksian yang lucu, inspiring. Dan nanti juga kita dengar kesaksian dari Pak Hendra Halim ya. Yang lucu tadi saya bilang, tapi amazing. Tapi sebelumnya saya ingin bacakan ke ayatnya terlebih dahulu. Saya ambil di Filipi 4 ayat 19. Saya bacakan di dalam bahasa TPT terlebih dahulu, kemudian terjemahan baru. Di dalam TPT dikatakan begini, aku yakin bahwa Allahku akan memuaskan sepenuhnya setiap kebutuhanmu. Karena aku sudah melihat kekayaan kemuliaan yang melimpah yang dinyatakan kepadaku melalui yang diurapi Yesus Kristus. Dalam terjemahan TP, terjemahan baru, dikatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi ayat ini ada 4 hal yang saya lihat, saudara. Nomor 1, satisfaction. Kepuasan. Dia memuaskan hidup saudara dan saya. Itulah Tuhan saudara, itulah Tuhan saya. Di dalam keadaan apapun, kepuasan kita ada bersama dengan Tuhan Yesus. Nomor 2, dikatakan sepenuhnya, fully. Dia tidak tanggung-tanggung di dalam memuaskan kita. Walaupun kita masih di muka bumi ini, tapi rohnya, keberadaannya, kepribadiannya, kepenuhannya sudah tinggal di dalam roh kita dan bisa kita alami di alam jiwa kita dan di fisik kita. Yang ketiga dikatakan di situ, Paulus berkata, aku telah melihat, I have seen. Berarti apa yang saudara dengar, apa yang saudara baca, ini bukan teori saudara. Tapi ini adalah kenyataan, dan kenyataan ini sudah dialami Paulus, dan kenyataan ini akan terus menjadi kenyataan dan pengalaman saudara dan saya. Itulah janji Tuhan. Dan pengalaman ini bukan berdasarkan kemampuan kita, tetapi berdasarkan Christ's abundant riches of glory. Yaitu kekayaan, kemuliaan Kristus Yesus. Kepuasan kita yang sepenuhnya dan pengalaman kita bukan berasal dari kemampuan kita, tetapi dari Tuhan Yesus Kristus sendiri yang sangat kaya dan sangat mulia. Nah, saya bacakan testimoninya saudara ya, pengalamannya ya. Saya nggak sebut nama, saya hanya sebutkan kesaksiannya.
Dan kesaksiannya cukup banyak, tetapi karena waktu saya hanya bacakan beberapa kesaksian. Semua kesaksian yang saudara kirimkan bagus-bagus. Di saat seperti ini, saya diberikan kesempatan bekerja untuk di bidang baru lagi. Wow. Pak Hendra, waktu saya baca ayat ini, waktu saya baca kesaksian ini disambung dengan tadi ayat yang saya bacakan, saya melihat bahwa Tuhan bekerja dengan kreativitas yang luar biasa Amin. buat orang yang mengalami ini. Gitu. Sehingga dikatakan bahwa sumber income-nya itu bisa datang dari berbagai cara. Betul. Tuhan itu penuh kreativitas, dan bagi yang membuat kesaksian ini saya mengucap syukur, saya sendiri jadi lebih sadar lagi bahwa Tuhan itu kaya di dalam cara memberkati. Sehingga kamu yang menulis ini bisa berkata, saya diberikan kesempatan bekerja untuk bidang yang baru. Keren. Yang kedua, Tuhan itu baik. Walaupun dalam kehidupan seperti ini, saya dipelihara Tuhan dalam segala hal. Walaupun pahit kenyataan ini, Tuhan tetap memberi jalan keluar. Apapun yang terjadi, aku berkata Tuhan itu baik. Pak Hendra, jemaat yang dikasih Tuhan, pemirsa pendengar yang setia, saya senang dengan orang ini, dia jujur. Dia bilang ada kalanya hidup ini pahit. Mungkin dia juga ngalamin. Kita semua mengalami. Akibat pandemi ini banyak hal yang tidak semestinya terjadi. Banyak hal yang kita tidak inginkan terjadi. Bukan hanya untuk orang dunia, tapi juga untuk orang-orang yang sudah mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi dia tidak berhenti di situ. Dia berkata, but God, tetapi Tuhan telah memenuhi hatinya dengan kepuasan yang dari surga. Wow. Tapi Tuhan memberikan jalan keluar. Sehingga dia bisa berkata, apapun yang terjadi. Walaupun bagi orang pahit, dan orang mengatakan pahit, tapi dia masih bisa berkata, Tuhan itu baik. Berarti sumber daripada satisfaction, kepuasan di dalam hidupnya itu berasal dari surga. Luar biasa. Kalau udah gini Pak Hendra, berarti tidak ada keadaan apapun yang bisa mengalahkan kita dalam Kristus Yesus. Karena Tuhan itu selalu segar, walaupun dunia pahit, tapi Tuhan tidak pernah pahit. Malah dia memberikan manis dalam hidup kita di tengah-tengah kehidupan ini. Saya bacakan lagi ya, sebelum nanti sampai ke gilirannya Pak Hendra nih. Dikatakan, yes, ini kesaksian yang ketiga. Kebaikan Tuhan menyertai saya dan keluarga. Ada 3 hal yang dia sebut di sini. Nomor 1 dia bilang, tetap di dalam keadaan sehat walafiat. Wah, ini yang saat ini paling dibutuhkan. Punya duit juga percuma kalau nggak sehat ya. Ya, apa gunanya? Punya banyak duit juga percuma kalau nggak bisa makan misalnya atau susah makan. Jadi dia mengucap syukur. Berkat Tuhan itu tidak hanya dalam bentuk duit tok. Ya, ada damai sejahtera dan juga rasa sehat di tubuhnya. Bagian B-nya. Kerja WFH, works from home, dari bulan Maret sampai sekarang, dan tetap mendapat full gaji tanpa ada potongan. Wow. Wow, saudara, saya baca ini saya mengucap syukur. Ya, banyak orang, cukup banyak orang saudara bacalah di berita, di koran, ya, di mana sebagian besar ya orang dipotong gajinya. Betul. Ada yang 20%, ada yang 30%, ada 40%. Dia melihat Tuhan itu kaya dari segi keuangan juga nih orang. Luar biasa. Selamat ya yang menulis ini ya. Jangan lupa ada kita makan dong ya. Ketahuan ya, ada apa namanya ya? Ada udang di balik. Ada udang di balik apa tuh biasanya? Rempeyek. Rempeyek ya, bukan udang di balik batu. Udang di balik batu ya, udang di balik rempeyek. C. Rumah yang sudah lama ingin saya jual, malahan terjual di saat pandemi. Wow. Wow, biasanya saat-saat sekarang orang katanya nih ya, orang pegang cash. Betul. Nggak mau pegang aset. Ya, mau pegang cash lah katanya begitu. Ya, saya tidak ahli di bidang ini, tapi dikit banyak dengar-dengar orang bilang begitu. Jadi malahan terjual di saat pandemi kan. Demikianlah sharing saya mengenai kebaikan Tuhan. Nah, Pak Hendra dan jemaat pemirsa yang dikasih Tuhan, dari kesaksian ini kalau tadi kita nyambungin di Filipi 4 tadi, berarti orang ini sudah melihat Tuhan, mengalami Tuhan dalam kehidupan dia.
Orang lain berkata tidak mungkin terjadi begini, tidak mungkin terjadi begitu. Tapi bagi orang ini yang impossible, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia sudah mengalami Tuhan. Pak Hendra, saya percaya kalau dia bisa mengalami Tuhan, Tuhan itu kan nggak pilih kasih ya. Betul. Kita juga bisa mengalami Tuhan. Pasti. Mungkin dengan cara yang berbeda seperti dia, tapi tetap saudara dan saya bisa mengalami Tuhan. Yang berikutnya nih, Pak Hendra sabar sebentar ya. Ya. Yang keempat, dia bilang kontrak kerja saya diperpanjang. Wow. Banyak orang diputuskan Stop. kontraknya. Padahal saya tahu persis nih orangnya siapa, punya posisi yang tinggi. Nah biasanya kalau orang cut yang di level yang banyak gajinya ya. Betul. Ini kontrak dia perpanjang. Wow, Tuhan memperpanjang hidup saya. Luar biasa ya. Nah, sekarang giliran Pak Hendra nih. Iya. Pak Hendra bagaimana nih? Ada kesaksian apa nih yang supaya jemaat, pemirsa, dimanapun mereka berada bisa mendapatkan berkat Tuhan juga. Iya. Ya, kesaksiannya sih hampir sama ya, sama yang udah disaksikan tadi. Bahwa di dalam pandemi ini segala sesuatunya berhenti, Pastor. Ya, yang menyangkut persoalan ekonomi pun berhenti. Karena semua orang takut bergerak seperti itu. Saya pun juga ngalamin, ya kan, di mana usaha tempat saya pun berhenti seperti itu. Lalu kami kan kena PSBB, harus diam di rumah. Nah, waktu diam di rumah ini saya kayak uring-uringan gitu, Pastor ya. Ini mau ngapain gitu. Dulu kita mengharapkan libur itu banyak gitu ya. Sekarang setiap hari libur jadi pusing, Pastor. Iya kan? Nah, tapi Tuhan ada naruh sesuatu ke saya. Kenapa kamu nggak memuji dan menyembah aku daripada diam-diam begitu? Ya kan, kalau kita diam cenderung mikirin yang negatif, selalu begitu. Atau habis waktu di hal-hal yang kadang-kadang yang nggak berguna, betul kan? Jadi saya kayak dibisikin gitu, nyanyi aja, nyembah Tuhan, gitu kan? Nah kebetulan saya bisa main keyboard, ya kan? Saya juga ada fasilitas Zoom. Nah, saya undang juga teman-teman. Ya, saya pengen berbagi juga gitu. Sama-sama yuk kita nyanyi nyembah Tuhan gitu. Nah, pada saat saya coba gitu, undang di grup, terus saya broadcast gitu, saya main, saya nyembah Tuhan. Wah, saya pikir pasti nanti baik yang mau bergabung. Tapi setelah selesai saya menyembah, nggak ada yang bergabung, Pastor. Jadi sendirian? Jadi sendiri. Wow. Jadi saya nyembah Tuhan aja sendiri, gak apa-apa. Saya bilang gitu ya. Tapi kan memang penyembahan itu kan yang penting bertemu Tuhan. Iya, Pastor ya. Jadi hubungan sama Tuhan. Hubungan sama Tuhan. Kan nyembahnya Tuhan, bukan nyembah orang lain ya. Iya kan. Terus? Ya, tapi dari hari demi hari ternyata Tuhan tambahkan jiwa-jiwa bergabung juga akhirnya. Iya kan. Jadi kami sekarang bisa malah Pastor yang saya bingung ya, bisa dari luar daerah, dari luar Jawa bahkan bisa bergabung ya, dari kota-kota lain bisa bergabung. Saya juga nggak ngerti gitu, kok mereka bisa mau gabung ya. Ada satu hal, Pastor, yang mereka katakan yang saya bilang amazing gitu. Mereka bilang begini, mana mungkin sih hadirat Tuhan itu bisa didapat dengan kita menyembah Tuhan di dalam Zoom. Mereka bilang begitu. Tapi mereka mau coba juga, ya kan? Jadi saat mereka coba, mereka terbingung-bingung. Loh, ternyata hadirat Tuhan juga bisa hadir ya. Hadir juga di dalam Zoom ini. Jadi mereka hari demi hari bertahan dan jumlahnya makin bertambah. Gitu kan. Jadi saya juga diberkati juga. Saya suka sekali menyembah Tuhan karena kita bertemu, bisa bernyanyi, memuji Tuhan, ya kan. Tuhan disenangkan, bisa ajak teman-teman. Jadi seperti sesuatu yang baru yang saya belum pernah lakukan. Biasanya saya cuma sendiri aja gitu loh. Tapi ini saya bermain keyboard, saya bernyanyi, menyembah Tuhan, teman-teman ada yang ikut, dan mereka ikut diberkati. Gitu, Pastor. Kesaksiannya. Itu kesaksian pertama ya. Iya. Jadi kamu di tengah-tengah ini, kamu bisa merasa dekat sama Tuhan. Walaupun secara kita tahu Tuhan tinggal di dalam hidup kita ya. Tapi pengalamannya, kamu bisa merasakan Tuhan di tengah-tengah kebosanan pandemi ini. Betul. Apalagi Pak Hendra? Nah, ini satu, jadi
efeknya kita menyembah Tuhan. Tapi ini bukan tujuan ya, Pastor ya. Jadi karena saya benar-benar ingin memuji dan menyembah Tuhan, itu tujuan pertama. Tanpa pamrih. Tanpa pamrih, ya Tanpa kan. embel-embel, Saya nggak ya. pernah mikirin yang lain seperti itu. Nah, gini Pastor. Saya sama istri itu ada hobi. Kami hobinya miara anjing, Pastor. Ya kan? Nah, entah kenapa beberapa waktu yang lalu kami salah menangani anjing kami. Waktu melahirkan itu kami pakai metode manual. Sehingga 2 tahun lamanya anjing kami sudah tidak bisa punya anak lagi. Oh. Gitu. Jadi ya kita sih coba, Pastor. Dan namanya manusia berdoa, Tuhan yang menentukan gitu kan ya. Kita coba. Tapi selama 2 tahun gak pernah, Pastor. Gak pernah punya anak kan anjing saya itu. Ya kan? Tapi Pastor, yang saya mau saksi ini, setelah kami memuji dan menyembah Tuhan, ya kan, saya percaya juga Tuhan disenangkan. Tuhan juga ngelihat anaknya itu butuh apa. Oh, oke. Seperti itu, ya kan. Tengah bisnis yang mandek juga kan ya. Iya, di makanya tengah-tengah bisnis yang mandek, saya nggak bisa apa-apa. Tuhan ternyata perhatikan kita. Padahal kamu menyembah Tuhan tidak dengan maksud untuk cari Nggak ada maksud begitu, ya kan. Nah, walaupun ada maksud begitu juga nggak salah ya, namanya betul. Tuhan kita ya. Iya. Tapi benar, pure saya tidak punya maksud seperti itu. Iya. Nah, pada saat kami mereksain ke dokter, kami punya kebiasaan 2 minggu gitu ya, setelah hitungan itu sudah mau berakhir, kita periksa, namanya USG. Wah, keren Gitu bener kan. anjing Iya, USG. anjing kami di USG selalu. Jadi kan begitu di USG, dokternya bilang begini, selamat ya Pak, ini anaknya ada 2 ekor. Hah? Saya sama istri saya sampai aja nggak percaya. Kok bisa sih? Jadi kami tuh udah hopeless gitu karena udah 2 tahun berturut-turut. Pastor bayangin kan, asal periksa nggak ada Pak anaknya. Tapi saat itu begitu bilang selamat ya Pak, ini anaknya ada 2. Dia bilang begitu. Tuh Pak, lihat tuh Pak kepalanya. Wow, saya sama istri saya sampai bingung. Kok bisa ya? Nah, saya teringat, oh iya Tuhan, setiap pagi kami menyembah Engkau. Engkau pasti disenangkan. Sekarang saatnya Engkau melihat kekurangan kami dan Dia memberkati Kebutuhan ya. kami, ya kan? Wow. Dengan anjing Ami itu bisa punya anak, dan tentunya kalau udah punya anak, anaknya bisa dijual, kami punya pemasukan seperti itu. Luar biasa ya. Anjingnya. Boleh ini hanya tanya aja, anjing apa sih yang di ini? Itu Pembroke Welsh Corgi, Pastor. Ya, Wah, jadi namanya nggak familiar buat saya. iya, itu biasa anjing yang biasa dipelihara sama Queen Elizabeth. Oh. Corgi itu, gitu. Ada lagi nggak kesaksian lain selain itu? Nah, yang membuat saya juga lebih kaget-kaget, Pastor ya. Jadi Tuhan memberkatinya secara instan gitu, Pastor. Bayangkan, ketika anjing itu dilahirkan, istri saya iseng, cuman foto, taruh di Instagram, Pastor. Ya kan? Lalu ketika kami bawa pulang anjingnya, anak anjingnya maksudnya, sampai di rumah, terus istri saya bilang gini, dia panggil saya selalu Daddy. Daddy, tahu nggak? Anjingnya udah laku terjual. Loh, saya sampai nggak percaya, Pastor. Loh, ini kan baru lahir gitu. Iya. Mana mungkin, dan kami tidak pernah menjual anjing baru lahir laku. Nggak pernah, Pastor. Kenapa? Jadi orang itu ngelihat anjing itu, langsung dia bilang, saya mau beli. Dia bilang gitu kan. Karena istri saya nggak mau jual, karena ini masih kekecilan, Pastor. Bisa mati kan. Dan Jadi yang beli juga belum tentu mau ya, karena ada resiko tersebut ya. iya. Nah, tapi istri saya bilang, ini masih terlalu kecil, nggak apa-apa. Saya mau beli. Dia bilang gitu. Lalu, ya udah kalau begitu, Bapak kalau mau beli ya silakan DP. Istri saya pikir, ini orang pasti cuman bercanda gitu loh, Pastor. Tapi begitu 2 jam kemudian lihat rekeningnya, uangnya udah tertransfer masuk. Luar biasa ya. Nah ini saudara saya udah bilang ini kesaksiannya funny, lucu ya. Dari Tuhan itu bisa berkati lewat hobi padahal ya. Bisa. Hobi ya. Yang kita nggak nyangka-nyangka. Luar biasa ya. Pak Hendra, saya baca lagi deh ayat ini supaya kita di-refresh memori kita ya. Filipi 4 ayat 19. Aku yakin, saya ambil TPT Translation terlebih dahulu. Aku yakin bahwa Allahku akan memuaskan sepenuhnya setiap kebutuhanmu. Karena aku sudah melihat
kekayaan, kemuliaan yang melimpah di dalam, yang dinyatakan kepadaku melalui yang diurapi Yesus Kristus. Filipi 4 ayat 19. TPT. Sekarang terjemahan baru. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut, saya senang kata menurut ini, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Wow. Ngomong-ngomong Pak Hendra, ayat yang Paulus tulis di Filipi tadi, dia itu di dalam penjara. Iya, betul. Kamu pernah sharing sama saya waktu kamu menyembah Tuhan itu, hadirat Tuhan datang itu, penjara saja goyang. Gempa. Gempa Yang bukan gempa biasa. Gempa bukan gempa biasa. Gempa yang bisa membuka gembok. Pintu-pintu penjara. Dan tidak merusak dan tidak membunuh orang lain. Tidak merobohkan. Waktu kita ngobrol-ngobrol, Pak Hendra, saya senang kamu ngomong bahwa di belakangan ini banyak gembok-gembok dalam hidup kita. Betul. Gembok COVID. Betul. Gembok ketakutan ya. Betul. Dan itu bisa hilang dengan kita Memuji menghadap Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Betul. Wow. Tuhan pakai cara yang nggak masuk di ukuran manusia. Iya, Ya? betul. Dan saya ajak jemaat, pemirsa untuk terus di dalam masa-masa seperti ini memuji, menyembah Dia terus-menerus. Dan gereja menyiapkan wadah, kita menyiapkan wadah. Pak Hendra, kamu main keyboard ya. Yeah. Kita ada Saturday worship Betul. jam 7 pagi sampai 7.45. Disitulah kita seperti Maria, kita datang. Kita datang menerima. Kita datang mendengar suara Tuhan. Kita datang menikmati hadirat Tuhan. Dan juga kita datang menerima kasih-Nya yang luar biasa. Dan walaupun kita datang tidak meminta apapun dari Tuhan, tapi Tuhan bisa berkati kita. Betul. Kita datang dengan meminta sesuatu dari Tuhan juga, layaklah anak, biasalah anak datang kepada orang tua meminta sesuatu. Dan Tuhan juga bisa menjawab doa-doa kita. Ini yang saya lihat, Pak Hendra, pemirsa pendengar yang setia, bahwa Paulus ini mengalami 4 hal. Nomor 1, kepuasannya itu datang dari Tuhan. Betul. Nomor 2, dia puas penuh walaupun di tengah-tengah pandemi kita alamin, kita juga bisa ngalamin hal yang sama. Dia ada di penjara tapi dia merasa puas. Ketiga, dia bilang, aku sudah mengalaminya. Ini bukan teori dan doa saya, firman Tuhan yang saudara dengar, bukan teori, tetapi manifestasi dalam setiap kehidupan kita. Nomor 4, manifestasinya bukan sesuai dengan kondisi di lingkungan kita. Ketidakmungkinan yang diciptakan oleh COVID. Tetapi oleh kekayaan kemuliaan Kristus Yesus. Wow. Pak Hendra, saya ada kesaksian, saya lanjutkan ya. Yeah. Pemirsa pendengar yang setia ya. Ini dia bilang begini, ya kami mengucap syukur. Tuhan itu amat baik, telah memberikan kesehatan dan kebutuhan kita semua. Kita tidak merasa kekurangan, merasa cukupan aja apa yang kita inginkan. Tuhan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan dan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. God bless you. Orang ini masih bisa mengucap syukur di tengah-tengah tantangan dan rintangan yang ada. Nggak mungkin tuh dengan pakai kekuatan sendiri. Betul. Apalagi saya bacakan, saya tahu orangnya. Nggak mungkin secara jasmania kamu bisa begitu. Tapi Tuhan yang menyentuh hati kamu. Jadi saya baca ini tuh, Pak Hendra kebetulan saya tahu sedikit background orang ini. Jadi dia bisa nulis ini tuh menjamah hati saya. Yang berikutnya, ini ada sebuah testimoni lagi. Dia bilang Tuhan itu sumber sukacita dia. Jadi waktu saya ngobrol sama dia, saya tahu dia mengalami tantangan di dalam gajinya yang seperti saya bilang ada yang dipotong dan lain sebagainya, dan potongannya cukup besar. Dan kebetulan saya tahu dia punya ada mission, dia memberi ke dalam sebuah organisasi kebutuhan anak-anak kalau nggak salah, atau orang yang nggak punya gizi gitu ya.
Dan kemudian saya tanya dia, kamu selama pandemi ini apa kamu masih memberi? Dia jawab saya masih. Kaget. You bisa bayangin nggak? Duit dipotong. Atau misalnya kalau berkurang banyak. Ya, tadinya dapat 10, sekarang cuma dapat 1. Atau dapat setengah misalnya. Atau nggak dapat sama sekali. You gimana bisa memberi? Nggak mungkin dong. Yang ada nombok dong ya, setiap bulan demi bulan. Dia jawab saya begini yang menyentuh hati saya. Selama saya masih bisa belanja. Selama saya masih bisa makan. Selama itu juga saya masih bisa memberi. Wow. Selama saya masih bisa belanja. Selama saya masih bisa makan. Selama itu juga saya masih bisa memberi. Berarti bagi orang ini sumbernya itu bukan apa yang terlihat secara fisik. Betul. Bukan karena apa yang berkurang di dalam dompetnya dia. Tapi Tuhan yang tidak pernah mengenal kekurangan. Dan Tuhan memberkati dengan cara sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Pak Hendra, sebenarnya masih ada lagi sih beberapa testimoni ya. Saya tidak bagikan karena waktu. Bukan berarti testimoninya tidak bagus, tapi saya random aja acak berapa kesaksian yang ada. Kalau ada kesempatan Tuhan berikan, kita sampaikan lagi kesaksian ini. Saya ingin tutup dengan Filipi 4 ayat 12 dan 13. Dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan di dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, kata Rasul Paulus. Baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Seperti pandemi ini. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus, yang memberi kekuatan kepadaku. Sumber dan rahasia daripada Rasul Paulus. Bukan ada kelimpahan, bukan ada kekurangan, bukan ada gempa, perubahan cuaca. Itu bukan. Fokus dia, kelimpahan dia, sukacita dia, damai sejahtera dia adalah Tuhan sendiri yang sangat amat mengasihi dia. Dan Tuhan yang amat sangat mengasihi saudara dan saya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Pak Hendra, yuk kita doakan jemaat pemirsa dimanapun mereka berada. Saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kami berada. Engkau adalah sumber berkat kami. Engkau sumber sukacita kami. Engkau sumber kekuatan kami. Dan kami tidak merasa terpisahkan oleh kondisi apapun, oleh pandemi apapun. Karena Engkau bersama dengan kami, malah Engkau tinggal di dalam hidup kami. Setiap kali kami memuji Engkau, setiap kali kami menyembah Engkau, bukan karena ada apanya, bukan karena kami mau sesuatu, walaupun itu pun tidak salah, tapi kami menyembah Engkau karena Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah sumber kehidupan kami. Dan hari ini juga aku berdoa untuk seluruh jemaat pemirsa pendengar yang setia dimanapun saudara berada. Terima kasih Tuhan yang berlimpah. Terima anugerah Dia yang berlimpah. Terima belas kasihan Dia yang luar biasa. Dan juga terima kesehatan dan kesembuhan ilahi. Dan berkat keuangan. Dan berkat damai sejahtera yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pemirsa pendengar yang setia, saudara sudah mendengar bagaimana kesaksian daripada orang-orang yang tadi saya bacakan di tengah-tengah pandemi. Tuhanlah sumber kekuatan dia. Itu di muka bumi. Apalagi nanti kalau di surga hidup kekal untuk selama-lamanya. Saya ingin memberikan undangan kepada saudara. Ada Tuhan yang mengasihi saudara. Tidak hanya di muka bumi selama saudara hidup. Tapi Dia akan membawa saudara kepada kehidupan yang kekal. Hidup untuk selama-lamanya di mana di surga. Tidak ada tangisan, tidak ada kematian. Yang ada adalah sukacita sepanjang 1000 tahun, 10.000 tahun, bahkan untuk selama-lamanya. Kalau saudara mau, ikutin doa saya. Kalau saudara percaya sama Tuhan Yesus, ikutin doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, aku berdoa saat ini. Aku percaya Engkau sebagai Tuhanku dan sebagai Juru Selamatku. Katakan, hari ini aku membuka hatiku. Aku percaya Engkau. Aku jadikan Engkau Tuhanku dan Juru Selamatku. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengampuni segala dosa-dosaku. Dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Amin. Kalau saudara sudah doa demikian, yakinkan bahwa saudara sekarang menjadi putra-putri kerajaan surga. Pak Hendra, sayang waktu kita sudah habis. Kita pamitan bersama dengan jemaat yang dikasih Tuhan, pemirsa pendengar yang setia dimanapun saudara berada. Kita ketemu di episode yang akan datang. God bless you. God bless Jesus you. love you. Roh Kudus menyertai saudara, bahkan tinggal di dalam hidup saudara untuk selama-lamanya. Dan thank you Pak Hendra untuk kesaksian yang funny, lucu, dan luar biasa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan ibadah streaming Jakarta City Blessing. Saya percaya firman Tuhan yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Bagi Anda yang membutuhkan bantuan doa, Anda dapat menghubungi nomor di bawah ini. Ada sebuah ungkapan yang berkata bahwa hadiah adalah pemberian yang menunjukkan suatu hubungan kedekatan, hubungan kekeluargaan, ataupun hubungan seorang sahabat. Dan Bapa di surga telah memberikan kita hadiah, yaitu Yesus Kristus, karena Ia menunjukkan bahwa Ia adalah Bapa yang dekat dengan kita, sehingga Ia menginginkan seluruh dosa kita diampuni dan kehidupan yang kekal menjadi milik kita. Karena hadiah yang kita terima itulah sehingga kita bisa memberikan persembahan dan perpuluhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas hadiahnya yang tidak ternilai. Akun gereja ada di layar kaca Anda. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.